Salam Bapak Ibu, sidang jemaat Gereja Baptis Indonesia Pengharapan Surabaya. Kini saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebaiknya mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa, mari. Bapa kami yang ada di dalam surga, kini saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Karena itu Bapa, berbicaralah. Kami siap mendengar. Kami mohon Roh Kudus hadir dan berkarya di antara kami, supaya setiap maksud-Mu sampai ke dalam hati kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku semua, sekarang kita masih ada dalam kondisi darurat COVID-19. Virus ini sampai sekarang telah merenggut ribuan nyawa manusia. COVID-19 telah mengguncangkan dunia, membuat bangsa-bangsa dikacaukan, termasuk perekonomian dunia. Bangsa-bangsa juga dikacaukan oleh virus ini. Ini adalah sesuatu yang menjadi momok bagi banyak orang. Tetapi saya harap bagi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, kita yang memiliki iman yang tidak seperti melompat ke dalam kegelapan, kita memiliki pengertian-pengertian bahwa di tengah-tengah wabah ini Tuhan ada di dalamnya, dan kita memperoleh penghiburan dari firman Tuhan tentang kondisi seperti ini. Dikatakan di dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-5, ayatnya ayat yang ke-9 sampai 10. Di sana ada satu bagian firman Tuhan yang berbunyi demikian. Perhatikan baik-baik. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Bapak, Ibu, Saudara, dan juga anak-anakku semua, firman Tuhan ini saya harap menguatkan kita semua, bahwa firman Tuhan ini menegaskan kepada kita bahwa kita para pengikut Kristus tidak ditetapkan untuk menerima murka Allah, untuk menerima kutuk ini. Dan ayat ini memberitahukan kepada kita bahwa dalam kondisi berjaga-jaga ataupun tidur, kita tetap terpelihara. Kita tetap diselamatkan, karena Allah rindu supaya kita terus mengalami persekutuan dengannya sampai selama-lamanya. Jadi kalau berbicara tentang COVID-19, ini sesungguhnya bukan berbicara tentang kematian saja, tetapi ini berbicara tentang Allah dan tujuannya. Lalu ayat ini memberikan penghiburan kepada kita, penguatan kepada kita, sekaligus ini adalah kabar baik di tengah-tengah wabah COVID-19, bahwa berita keselamatan tadi itu adalah hasil dari karya kebangkitan Kristus dari antara orang mati, yang di dalamnya ada pengampunan dosa, ada keselamatan yang Tuhan
anugerahkan kepada kita. Seperti yang dikatakan di dalam Injil Lukas yang sudah kita baca tadi, yaitu di dalam Lukas pasal yang ke-24 ayatnya ayat yang ke-46 sampai 47. Saya akan bacakan di sana. Firman Tuhan berbunyi demikian. Ini Tuhan Yesus yang berkata, katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Jadi Bapak Ibu, ini adalah kabar baik yang perlu kita beritakan. Judul firman Tuhan pada hari ini adalah kuasa untuk memberitakan Injil. Jadi ayat ini menegaskan kepada kita bahwa pentingnya untuk memberitakan Injil. Rasul Paulus mengungkap kepada kita tentang keberadaan orang-orang yang ada di tengah-tengah dunia ini. Ada banyak orang beragama, termasuk diantaranya beragama Kristen, tetapi tidak memuliakan Allah. Saya akan bacakan aja bagian firman Tuhan ini, yaitu di dalam Roma pasal 1 ayatnya ayat yang ke-21. Di sana firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Allah sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Nah, ini adalah kondisi orang-orang yang ada di dalam dunia, sekalipun mengaku mengenal Allah, tetapi tutur katanya, sikap hidupnya tidak menyatakan menghormati Tuhan ataupun memuliakan Tuhan. Kondisi ini menegaskan kepada kita pentingnya kabar baik Injil Yesus Kristus diberitakan. Nah, oleh karena itu, sekarang kita perlu memahami yaitu hal-hal tentang pemberitaan Injil. Hal yang pertama yang perlu kita pahami adalah kuasa Roh Kudus akan memperlengkapi setiap pengikut Kristus dalam memberitakan Injil. Seperti firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, saya akan baca ulang supaya terus meneguhkan firman Tuhan ini untuk kita semua. Di dalam Lukas 24, ayatnya ayat yang ke-49, saya baca, berbunyi demikian. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Jadi ayat ini memberikan janji kepada kita bahwa Roh Kudus akan dikirim untuk melengkapi kita agar supaya kita memiliki kuasa di dalam memberitakan Injil. Jadi pokok yang perlu kita tangkap pada saat ini adalah dalam memberitakan Injil, kuasa Roh Kudus yang akan menguatkan. Nah, oleh karena itu, ketika kita memberitakan Injil, harus mengandalkan kuasa Roh Kudus. Namun demikian, kita menemukan ada banyak orang Kristen dalam pemberitaan Injil mengandalkan diri sendiri. Karena mengandalkan diri sendiri, lalu ada banyak persoalan-persoalan karena berorientasi pada pengandalan diri sendiri. Di antaranya mereka merasa tidak mampu, tidak tahu bagaimana memberitakan Injil. Lalu selanjutnya mereka juga ada perasaan takut, ada was-was, takut hubungan dengan kawannya menjadi retak karena memberitakan Injil. Mengapa orang berpikir seperti itu? Karena orang ini dalam memberitakan Injil mengandalkan diri sendiri.
Oleh karena itu firman Tuhan yang sudah kita dengar tadi, bahwa kuasa Roh Kudus dianugerahkan kepada kita dalam memberitakan Injil. Karena itu kita harus mengandalkan perlengkapan kuasa dari Roh Kudus melalui doa. Itu adalah kebenaran yang pertama. Kebenaran yang kedua yang perlu kita catat adalah bahwa kuasa Roh Kudus akan memberi semangat kepada para pengikut Kristus, orang Kristen, untuk memberitakan Injil. Bagaimana kuasa Roh Kudus ini memberikan semangat? Dalam teks yang sudah kita baca tadi, kita menemukan para murid Yesus Kristus ada pengalaman, yaitu menyaksikan kebangkitan Yesus. Dan kebangkitan Yesus merupakan berita yang menggemparkan, sekaligus memberikan sukacita, kebahagiaan, motivasi yang besar kepada setiap pengikut Kristus. Demikian pula ketika para murid Kristus menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus terangkat ke surga. Pengalaman itu adalah pengalaman yang mendebarkan. Pengalaman itu adalah pengalaman yang luar biasa. Pengalaman itu yang membuat mereka bersimpuh menyembah kepada Tuhan. Dan pengalaman itu, pengalaman yang memotivasi mereka untuk memberitakan Injil. Jadi, dari kebenaran-kebenaran ini memberitahukan kepada kita bahwa pengalaman dengan Yesus Kristus, pengalaman memperoleh pengampunan dosa, pengalaman diselamatkan oleh Tuhan, itu adalah sebuah sukacita yang besar yang bisa memberikan kuasa, yang bisa memampukan kita setiap pengikut Kristus untuk memberitakan Injil. Roh Kudus memberikan pengalaman-pengalaman itu, termasuk di dalamnya pada saat sekarang ini kita ada dalam kondisi darurat COVID-19 ini. Ketika di antara kita punya pengalaman-pengalaman, itu juga perlu kita saksikan kepada mereka supaya mereka memperoleh keselamatan. Sekarang adalah era digital. Kita harus masuk ke sana. Dan Tuhan juga berkarya melalui digital. Bagaimana Injil diwartakan di sana, dan banyak orang menjadi bertobat, memperoleh keselamatan dari Tuhan Yesus karena pelayanan melalui digital. Oleh karena itu, kita juga perlu masuk ke sana karena Roh Kudus berkarya. Jadi sebagaimana firman Tuhan tadi, termasuk Tuhan Yesus sendiri juga berkata kembali, memberikan janji kepada murid-muridnya yang juga bisa kita pegang. Di dalam Kisah pasal 1 ayat yang ke-8 dikatakan di sana demikian, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kuasa Roh Kudus yang memampukan kita. Itu adalah kebenaran yang kedua yang perlu kita taruh di dalam hati kita untuk memotivasi kita. Kebenaran yang terakhir yang perlu kita perhatikan terkait dengan kuasa untuk memberitakan Injil adalah kuasa Roh Kudus memampukan orang Kristen, para pengikut Kristus, untuk menjadi saksi Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara, dan anak-anakku semua, catat ini. Pemberitaan Injil yang efektif adalah pemberitaan Injil dari kesaksian orang yang sudah bertobat, orang yang sudah mengalami pengampunan dosa dari Tuhan, orang yang telah
mengalami keselamatan itu sendiri. Pengalaman, kesaksian seperti ini yang akan memberikan kuasa dalam bersaksi atau dalam memberitakan Injil. Jadi, ketika kita memberitakan Injil, maka pemberitaan Injil itu harus berangkat dari pengalaman pribadi. Kesaksian pribadi memiliki otoritas tersendiri. Ketaatan kita kepada firman Tuhan juga memiliki kuasa tersendiri. Dua hal ini kita gabung, yaitu ketika Tuhan sudah memanggil, sudah menyelamatkan kita punya pengalaman itu, kita bersyukur. Lalu selanjutnya kita menyaksikan pengalaman pengampunan dosa, kelepasan kita dari dosa yang kita serahkan kepada pimpinan Roh Kudus, yang selanjutnya kita mentaati akan perintah Tuhan untuk bersaksi. Keduanya itu kita gabung menjadi satu, maka itu akan menjadi sebuah kesaksian yang berkuasa. Jadi Roh Kudus yang memampukan kita karena pengalaman pertobatan, pengalaman keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Jadi dari sini Bapak Ibu, sebagai kesimpulannya, marilah ketika kita menjadi saksi Tuhan, kita mengandalkan kuasa Roh Kudus. Kita terus bertekun dalam doa, dan di dalam hati kita juga berkomitmen untuk taat. Lalu selanjutnya kita melangkah dalam ketaatan, melangkah dalam doa berserah kepada pimpinan Roh Kudus. Di tengah-tengah duka cita dunia ini, kita mewartakan kabar baik tentang kehidupan kekal di dalam Yesus Kristus yang bisa mengalahkan ketakutan kematian pada saat ini. Ada banyak orang pada masa sekarang ada dalam kondisi takut, ada dalam kondisi tidak ada damai sejahtera. Jawabannya hanya ada di dalam Injil Yesus Kristus. Tuhan memberkati, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar. Oh Roh Kudus, meteraikan setiap kebenaran firman-Mu itu di dalam hati kami, supaya kami bisa menjadi pribadi-pribadi yang taat, yang menjadi berkat bagi dunia ini melalui pemberitaan Injil, dan pemberitaan Injil melalui kesaksian hidup kami yang sudah Engkau selamatkan ini. Biarlah hidup kami akan menjadi kabar baik di tengah-tengah kondisi darurat COVID-19 ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, nanti setelah kebaktian, Bapak Ibu akan masuk ke sekolah minggu. Ingat, bahan sekolah minggu yang akan kita lakukan nanti ada 3 bagian ya. Yang pertama, nanti Bapak Ibu akan sharing satu dengan yang lain, yaitu men-sharekan pengalaman ketaatan sepanjang minggu ini. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, nanti para gembala kelas atau kepala keluarga akan menolong kita untuk mengulang garis besar firman Tuhan yang tadi saya sampaikan, yang barusan saya sampaikan ya. Lalu setelah itu Bapak Ibu akan masuk dalam diskusi, yaitu mendiskusikan tentang firman Allah mana yang berbicara kuat kepada Bapak Ibu, dan Bapak Ibu Saudara akan memutuskan ketaatan yang mana yang akan ditaati di sepanjang minggu ini. Nah, setelah itu Bapak Ibu bisa saling mendoakan supaya sepanjang minggu ada dalam ketaatan. Tetapi saya juga ada satu pesan. Di tengah-tengah kondisi seperti ini Bapak Ibu, saya mendorong Bapak Ibu sebagai anggota gereja baptis,
Ketika ada dalam kondisi ini, ikuti firman Tuhan yang dikhotbahkan di gereja ini. Ikuti pelajaran-pelajaran sekolah minggu supaya Bapak Ibu tidak diguncangkan dengan berbagai macam pengajaran yang mudah diakses, supaya persekutuan kita, ajaran kita tetap sehat. Tuhan memberkati.